Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkah rahmati Allah, kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali belajar bersama dalam forum SMK ini, ya kan. Atas izin Allah kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa sampai ke majelis ini. Bagaimana kabar abang kakak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, ya kan. Siapa yang paling bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Abang syukur kenapa hari ini, bang? Syukur kenapa hari ini? Mak Eli ngapa syukurnya hari ini? Mak Eli dapat kue nggak? Oh sehat, oh, bisa datang. Alhamdulillah. Baik. Bagi beberapa orang mungkin hal itu biasa. Tapi bagi orang-orang yang benar paham ilmu Allah, bisa sehat, bisa bangun subuh, ya kan, bisa sampai ke majelis ini, itu sebuah hal yang kado terindah dari Allah. Karena Allah yang maha menggerakkan dan Allah yang maha mengizinkan hambanya untuk dekat sama dia. Karena ada beberapa orang yang coba dekat sama Allah, tapi memang ditahan, tidak bisa sampai, bang ya. Nah, ada orang yang berjuang untuk dekat, tapi memang hatinya dibelokkan seperti itu. Ya kan? Nah, di pekan lalu kita belajar tentang dimensi amal soleh. Ada dua elemen apa dimensi amal soleh? Ada niat sama cara. Nah, ini dua elemen ini benar-benar harus dipahami. Ya kan? Kalau saya mencoba membagi ada 4 kuadran. Nah, kuadran pertama niatnya benar, tapi udah pasti caranya salah, udah pasti jelas-jelas salah. Niatnya benar, niatnya salah, caranya salah, udah jelas salah. Niat benar, cara salah, salah juga, ya kan? Nah, niatnya salah, udah niatnya merampok nih, udah pingin sombong-sombongan, atau ada sesuatu, ada udang di balik awan, tapi caranya dikemas bagus, tetap juga, karena CCTV-nya Allah tetap 25 jam yang paling tahu isi hati seseorang. Nah, yang paling benar adalah niatnya benar sama caranya apa, bang kakak? Benar, itu dia. Niat sama cara harus benar. Nah, perkara niat ini berarti itu perkara hati. Perkara niat ini berarti perkara hati. Kita yang memanajemen hati kita sendiri. Buat apa kita berbuat? Apakah untuk dilihat orang, tampak hebat, atau cari muka depan orang banyak, atau hanya cari muka di hadapan Allah? Oke? Nah, hanya saja perkara cara ini yang kita harus benar-benar belajar. Nah, jadi kadang termasuk saya pribadi banyak terjebak di dimensi ini, ya kan, karena bicara fikih itu kan bicara ilmu, bicara Al-Qur'an, segala sesuatu ada tata caranya, ya kan, termasuk kita kemarin bicara dimensi riba, bicara dimensi muamalah, semuanya ada tata caranya. Nah, keterkaitan buah dari 4 kuadran tadi kalau salah. Nah, di pekan lalu kita belajar tentang apa itu anugerah dan apa itu musibah, bang ya. Nah, ya kan. Jadi buah dari apa itu azab dan apa itu ujian. Buah dari elemen tadi, kalau kita salah-salah, maka outputnya ada azab ataupun ada yang namanya ujian. Masih ingat apa itu azab, abang kakak? Apa bang Robi ciri-cirinya kalau azab? Terasa lama. Yang kedua, terasa sulit. Habis itu yang ketiga, sulit. Oke, terasa panjang sekali, jalan keluarnya terasa tidak ada, dan waktunya agak lama sekali. Dan dosisnya bertambah. Nah, kalau ujian tetap dosisnya, waktunya singkat, dan ada jalan keluarnya. Nah, sama kayak gitu ujian SMA kan cuma 2 jam, habis itu balik, enggak? Kan? Nah, baik abang kaya rahmati Allah, hanya saja kita secara lip sync, secara bibir, termasuk saya ngobrol sangat tahu dan benar-benar paham. Tapi pada faktanya, ketika 2 elemen ini datang dalam kehidupan kita,
kira-kira tetap agak-agak sangsot sedikit enggak? Tetap rasa-rasa tidak nyaman seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan memperdalam, menghidupkan tauhid, menghidupkan pemikiran, akal dan imanan kita, bahwasanya mana sih benar-benar namanya azab, mana yang benar-benar namanya ujian, sehingga ketika kedua hal itu datang, dan saya rasa itu setiap detik datang, Bang ya. Nah, ketika hal itu datang setiap detik dalam kehidupan kita, kita bisa menang, bisa menaklukkannya. Karena bisa jadi ketika itu niatnya Allah ngasih kita ujian, tapi karena kita cara menyikapinya salah, ujung-ujungnya tidak lolos lagi. Padahal Allah udah mau ngasih tiket surga ke kita. Nah, seperti itu Bang Kai rahmati Allah. Jadi hari ini siapkan hati, siapkan pikiran kita sama-sama minta kepada Allah dikasih rezeki berupa pemahaman, agar kita bisa benar-benar menyadari kesadaran dalam 24 jam dalam setiap detik kehidupan kita, dan akhirnya bisa memilah-milah mana itu azab, mana itu ujian, sehingga akhirnya kita selalu lolos dalam setiap, kalaupun Allah ngasih ujian, setiap ujian yang Allah berikan. Baik, pada Bang Lukman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Semuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu seorang hamba berhubungannya dengan hablum minallahnya ya, dia dengan Tuhannya gitu, mengukuhkan janji yang udah pernah diucapkan sejak dia umur 4 bulan di dalam rahim ibunya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Aku Tuhanmu, kata Allah. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Baik, kalau gitu bersaksilah. Nah, saksinya adalah, kesaksiannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian aku utus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, hamba apa? Hamba terpilih, hamba pilihan, namanya Muhammad. Maka kita juga harus bersaksi, wa asyhadu anna, bukan anna, salah, wa asyhadu anna. Yuk semuanya, wa asyhadu anna. Yang keempat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kondisi sadar kita meyakini bahwasanya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dalam kondisi sadar juga kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah keteladanannya. Karena Muhammad ini seperti jembatan untuk membuat kita jadi paham bagaimana caranya berhubungan dengan Allah. Karena manusia ini, Muhammad ini diciptakan Allah sebagai sosok manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan dari golongan jin, tapi golongan manusia. Kalau dipukul sakit, kalau dihina dia bisa kedengaran, kalau ditampar dilempar pakai kotoran giginya juga patah, dikasih racun sempat pusing kepalanya. Ketika ada yang membuat beliau terharu, beliau juga bisa meneteskan air mata. Untuk apa Allah kirim makhluk bernama Muhammad? Supaya kita menemukan pembanding bahwasanya Allah mengutus seorang Rasul itu dari golongan kita, dari golongan manusia sama seperti kita, yang seolah-olah bilang gini, memangnya cuma ente aja punya masalah di dunia ini. Yang namanya Muhammad itu kalau bicara ujian jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Tapi dia bisa menghadapinya. Kalian contohlah makhluk yang namanya Muhammad itu supaya tahu bagaimana cara menyikapi hidup apapun ujiannya. Sudah jelas belum Mama Kakak? Jadi tidak ada bilang, Bang Lukman, saya ini paling susah kayaknya, saya ini paling menderita, abang tak tahu perasaan saya, abang tak tahu ini saya. Lebay lah. Bilang sama sebelahnya, saudaraku, kalau kayak gitu namanya lebay. Sudah? Abang tak tahu bang perasaan saya bang, sakit bang. Sakit apa kak? Abang tak tahu.
Kalau jatuh cinta masih bisa saya nahannya bang. Ini jatuh tempo bang. Mana yang lebih sakit? Oh, jatuh cinta ya. Iya ke? Jatuh tempo ada duitnya, oke lah ya. Pas jatuh tempo tak berduit tuh, langsung panjang SMS-nya, BBM-nya. Luar biasa. Oh, Bang Lukman gini, Bang Lukman gini, Bang Lukman gini, ini. Jadi dia yang punya masalah, dia yang curhat, dia gak yang ngasih solusi. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Tapi insya Allah bang, saya sabar kok bang. Iya, loh. Jadi ngapain dia curhat? Saya minta ini ya bang, minta apa? Minta keyakinan ya. Oh iyalah, minta motivasi. Paham nih waktu dijelaskan, gambar, cerita, kasih buku Muslim Miskin kan, kasih ini untuk kakak hadiah, baca kak. Wah, rupa untuk ganjal tidur ya buku dibaca enggak. Nah kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah, sekarang sudah jam 7 kurang 10. Insya Allah jam 8 kita selesai karena saya ada beberapa acara undangan. Hari ini kita fokus pada ini, pada kita berpindah melanjutkan. Cek. Kita ini melanjutkan materi, melanjutkan pembahasannya hari ini. Kemarin abang kakak kita bicara tentang azab dengan ujian. Mari kita mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan back to basic. Ini kenapa kosong di tengah? Nanti kapalnya miring. Mudah-mudahan juga abang kakak diampunkan Allah dosa-dosanya. Siapa yang pengen dosanya diampunkan? Siapa yang pengen dapat kehidupan lebih baik? Iya ke? Bilang sama sebelahnya, iya ke? Kak, itu rumah saya. Itu rumah saya. Itu mobil saya. Itu punya saya. Ketika saya mengaku sesuatu sebagai orang yang normal, kakak akan tanya apa? Itu rumah saya, itu mobil saya. Kakak tanya apa? Hah? Berapa harganya? Terus apa lagi? Nah, paham. Kenapa tanya iya ke? Nggak yakin. Nah, setelah pertanyaan iya ke, maka harus ada pertanyaan berikutnya, mana buktinya? Siapa yang mau dapat ampunan Allah? Udah mulai takut. Yang mau dapat ampunan Allah, yang benar-benar ingin dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Iya. Mana buktinya? Mana buktinya? Iya. Ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Rasulullah nanti dari ujung, nanti di padang mahsyar sambil santai. Iya ke? Benar Rasulullah, saya ikut maulid Nabi, saya ikut ini, saya ikut itu, saya teriak-teriak, pokoknya kalau disebut namamu, wah saya paling semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salim salim salim, bukan asal-asal ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Begitu kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, kita menganggap diri kita adalah umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan tanya, mana buktinya? Kalau saya bilang itu rumah saya, maka orang akan tanya, mana buktinya Bang Lukman itu mobil rumahnya Bang Lukman? Nih sertifikatnya, ini pajaknya, ini rumah, ini
Bukti waktu saya membayar pelunasannya. Sudah? Ketika saya bilang saya adalah penduduk Pontianak, maka buktinya adalah saya harus menunjukkan KTP bahwasanya saya orang Pontianak. Ketika saya mengatakan ini mobil saya, maka harus ada BPKB, STNK dan seterusnya. Tidak ada klaim, catat. Tidak ada klaim atau tidak ada pengakuan tanpa pembuktian. Asik. Tidak ada pembuktian, tidak ada pengakuan, tidak ada pengakuan tanpa pembuktian. Bang, siapa nama abang? Romi. Abang anak siapa? Nama bapak siapa? Apa buktinya abang anak Pak Ahmad Supardi? Kartu keluarga. Ketika dia mengaku sesuatu, maka dia harus menunjukkan buktinya. Begitu kita tunjukkan kakak kartu keluarga, oh iya betul. Bang, udah nikah belum? Kau jawabnya insya Allah. Oh enggak apa-apa. Oh iya, udah nikah ya? Mana istrinya? Oh, yang wajib biru tuh ya, bidadari surga insya Allah. Mana buktinya? Mana buktinya? Buku nikah. Sudah? Mulai connect nih. Tidak ada pengakuan tanpa pembuktian. Omong kosong kalau kita cuma ngaku tapi tidak ada buktinya. Abang kakak, di mana-mana yang namanya pengakuan harus dibarengi dengan langkah nyata atau langkah konkret yang bisa dilihat dengan mata, dirasakan dengan hati, didengar dengan telinga. Saya ulang. Pengakuan yang benar adalah bisa didengar, dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, dan bisa dirasakan oleh hati. Abang kakak, sekarang pernah dengar ada orang bilang gini, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya sangat berbahagia dan bersyukur. Kok Ibu bahagia tapi tidak teriak-teriak? Oh iya, saya ini baru selamat dari kecelakaan. Satu bus, satu kendaraan semuanya meninggal. Saya satu-satunya penumpang yang alhamdulillah dengan izin Allah diselamatkan dan tidak apa-apa kecuali luka sedikit saja. Kenapa Ibu bilang alhamdulillah? Saya merenung dan mengingat-ingat betapa Allah itu maha baik dan maha hebat. Dari sekian banyak penumpang, saya yang terselamatkan dan saya tidak jadi meninggal, sedangkan penumpang-penumpang yang lain semuanya wafat. Saya mengatakan alhamdulillah karena saya bersyukur sampai hari ini, dan kedepannya mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan saya untuk terus bertaubat, memperbaiki diri, menambah amal soleh. Kakak-kakak dan abang-abang yang dirahmati Allah, dari cerita ini tadi barusan, abang kakak bisa ngerasakan enggak? Bisa ngerasakan? Apa yang diucapkannya tuh? Syukur. Dia bukan sedang syukuran, tapi dia sedang benar-benar bersyukur. Deep thinking namanya, berpikir dalam dan berpikir jauh. Dia bukan hanya berpikir dia selamat dari kecelakaan, tapi dia juga berpikir bagaimana setelah selamat ini membuat dia tambah dekat kepada yang menyelamatkan. Paham enggak? Itulah bukti, itulah tanda, itulah ciri-ciri salah satunya ketika seseorang mengatakan saya bersyukur, tapi syukurnya harus membuat dia tambah dekat sama yang mereka. Sudah belum? Udah nyambung belum nih? Sudah belum?
Ketika kita bilang saya bersyukur, saya bikin syukuran, tapi itu justru membuat abang kakak jauh dan lupa dari Allah, maka itu bohong. Apa kabar kak? Alhamdulillah bang, sehat. Oh iya ke? Kok santai benar hidupnya? Begitu azan berkumandang tidak tergerak, begitu ada duit ada rezeki tidak mau mengeluarkan zakat, punya mata sehat tidak mau baca Quran. Benarkah itu bukti engkau bersyukur? Maka malaikat akan mengatakan bohong. Sudah belum? Nyambung nggak nih? Tidak ada pengakuan tanpa pembuktian. Sekarang abang kakak, dari mana, pertanyaannya nih, dari mana Allah bisa mendapatkan bukti? Dari mana Allah bisa mendapatkan bukti bahwasanya kita benar-benar beriman kepadanya? Yes. Cara Allah untuk mengetahui apakah hamba itu benar-benar beriman atau tidak, caranya harus diuji. Kau nih kata Allah ngomong sabar, nih sebentar ya aku kasih kau ujian kesabaran. Pleng, anak kencing di atas sejadah baru mau takbiratul ihram. Tadi zuhur minta ya Allah berikan hamba kesabaran. Begitu asar berkumandang, begitu takbiratul ihram si anak kencing di atas sejadah. Habis mukena yang 1 juta, sajadah yang dari Turki, habis kena air kencing. Mulai kita beleter, kau nih langsung dicubit. Mama kurung nanti ya di kamar mandi ya ini. Zuhur minta sabar, asar langsung dikasih. Ketika abang kakak bisa menghadirkan pikiran seperti ini, ya Allah, dari sekian banyak pasangan yang sudah menikah, ada orang-orang yang saat ini belum punya anak. Aku kau titipkan anak 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Ada yang lebih dari 4 di sini? Yang 5? Yang anaknya 5, 6, 7, 8 maklum 6. Oh. Dan ingat ya, di zaman maklum tuh tidak ada pampers, tak ada dispenser. Air panas masak seorang, kemudian lampen nyuci. Aduh, saya ngebayangkan ya, luar biasa mak-mak zaman dulu tuh, dan hebat-hebat gitu, sukses-sukses. Apa amalannya? Mungkin mama-mama zaman dulu tidak sempat eksis, tidak sempat narsis kali ya, tidak sempat selfie ya. Iya, mak-mak sekarang ini kebanyakan selfie gitu, sikit-sikit Instagram, segala kepiting lah ya, jantung pisang, petai semua masuk bilang saudaraku yang diomongkan Bang Lukman tuh kok kayaknya pernah lihat orangnya ya, tapi di mana ya gitu. Aduh, tarik nafas dulu, tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Suka ndak sinkron. Mulutnya bilang A, hatinya bilang B. Mintanya dapat rahmat, tapi tingkah lakunya ndak sesuai. Ngomongnya minta ampun, tapi tingkah lakunya malah minta diazab. Dengarkan ya, abang kakak. Ngomongnya minta ampun, hah? Iya, banyak kalimat-kalimat mahal hari ini. Bilangnya minta ampun, tapi faktanya tingkah lakunya minta diazab sama Allah. Allah, perang yuk, yuk. Sinilah, kau kan tak tahu aku. Nantang gitu. Nantang tuh di mana? Di hati pertama. Nantang yang kedua di pikiran. Setelah kuat dan mantap hati nentang, pikiran nentang, maka dia akan praktekkan dengan tingkah laku. Berbeda dengan yang tadi. Kalau amal soleh, kalau rahmat, kalau ini, dia dibuktikan diawali dengan apa yang terlihat terlebih dahulu. Sudah, apa yang terdengar dibenarkan oleh lisannya. Kemudian orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar hebat, benar-benar dapat rahmat Allah, kita
yang berhadapan dengan dia bisa merasakan apa yang sedang dia lakukan tanpa dia perlu ngomong saya ikhlas. Kita sudah tahu kalau dia benar-benar ikhlas. Seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlas di situ. Nama suratnya surat apa? Jadi kalau orang yang ikhlas tidak perlu ngomong ikhlas. Berhentilah untuk mengatakan saya ikhlas Ustaz. Analoginya seperti orang yang sedang tidur. Abang, Pak, lagi ngapain Pak? Kata bapak sambil santai, saya lagi tidur Ustaz. Orang yang tidur tahu tidak kalau dia lagi tidur? Orang yang ikhlas tidak pernah tahu kalau dia sedang ikhlas. Nyambung sampai di sini. Berhentilah untuk mengatakan saya ikhlas. Saya ikhlas Ustaz. Tapi ngapa ya? Ah tuh. Saya tuh kadang tuh ngadapi orang-orang kayak gitu tuh, saya diam jak nunduk istighfar, ya Allah, saya bilang apa orang ini nih? Saya ikhlas sambil ngusap dada kan? Coba praktek ya. Ya semuanya, kamera, shoot. Saya ikhlas Ustaz. Tapi sudah. Coba diulang bu, ulang bu, saya mau nengok. Gimana? Saya ikhlas Ustaz. Sambil miring-miring kepalanya kan, pegang dada, mata, tengok ada tisu langsung diambil. Saya ikhlas Ustaz. Tapi kok sampai segini benar Ustaz cobaannya. Saya tidak kuat. Iya. Nanti kita bikin backdrop ya. Lebay gitu ya. Udahlah Kak, Bang. Hari ini saya akan kasih tahu sama abang kakak bagaimana cara menyikapinya. Mau ndak? Kemarin sudah tahu bedanya azab dengan ujian? Azab dengan ujian apa? Kalau azab itu waktunya lama, cenderung bertambah. Tadinya cuma kanker usus, ternyata kena prostat. Habis prostat ternyata ada ambeien-nya. Begitu ambeien dites lagi darahnya, tensi darahnya tidak stabil. Jadi nanjak dan meningkat, itu namanya azab. Sudah, kemudian jalan keluar terasa sempit, kemana-mana mentok, ke sini susah, ke sini susah, di sini tidak diterima, di situ tidak diterima, tidak diterima oleh Allah. Bingung dia mau kemana-mana, mentok terus. Bang Peri, yang ini kah? Satu lagi, adiknya ya, abangnya. Oke, baik. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan nanti. Izin ya Bang ya, saya ceritakan nanti ya, biar jadi inspirasi. Abang kakak sudah tentang ujian tadi? Sudah? Azab sudah? 1, waktunya lama. 2, bertambah. 3, cara pengeluarkannya, jalan keluarnya terasa sempit, kesana mentok. Ayatnya surat Yasin, surat ke-36 ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Matanya memang melihat tapi tidak bisa melihat peluang. Yang dilihat adalah masalah, yang dilihat adalah musibah, yang dilihat adalah kesulitan, yang dilihat selalu hal-hal yang buruk-buruk. Tidak bisa nampak matanya ngelihat yang baik-baik, itu tidak nampak, ketutup. Kenapa? Yang menutup adalah Allah. Waja'alna, yuk semuanya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Ditutup sama Allah, dibikin sempit 1 meter kali 1 meter, tidak bisa bergerak. Kesana ketemu musuh, jalan sini ketemu musuh, belok sini ketemu musuh, kemana-mana terasa sempit dan dia tidak pernah bisa menikmati hidupnya. Itulah yang disebut dengan azab.
Sedangkan ujian abang kakak, ciri-ciri mutlak dari ujian adalah yang pertama, ujian itu waktunya sebentar. Sudah? Kemudian setelah sebentar, dia cenderung tetap. Setelah itu, selalu ada jalan keluar, dan jalan keluarnya itu terasa mudah, lapang. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kan tidak mungkin Allah salah tulis itu, salah copy paste gitu, betul tidak? Atau auto text, mungkin tidak? Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, selalu seperti itu. Cuma karena kita ketutup matanya jadi tidak bisa ngelihat. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah belajar tentang azab. Azab itu karena dosa. Yuk semuanya, azab itu karena dosa. Jadi jangan cepat-cepat bilang, bang saya lagi diuji, duit saya dilarikan orang. Jangan cepat-cepat bilang, kenali dulu ciri-cirinya, maka anda bisa klaim dan bisa kasih tahu mana buktinya itu azab, mana buktinya itu ujian. Kalau azab dia karena dosa, sedangkan ujian itu sunnatullah. Coba diulang. Kalau azab itu karena dosa, sedangkan ujian sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Setiap orang pasti diuji. Sudah? Sampai di sini jelas? Mana ayatnya? Nih, bisa surat ke, kalau ujian ya yang sunnatullah ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. Walanabluwannakum, coba buka semuanya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Contoh-contoh ujian ya. Pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', lapar. Al-Baqarah 155 sampai 156. Ini sunnatullah, setiap orang pasti diuji. Walanabluwannakum, maka pasti akan kami uji setiap orang dari kalian dengan ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Abang-abang kalau omset bisnisnya turun, masuk dalam kategori kurang harta enggak? Masuk? Begitu biasanya dapat uang 50 juta sebulan, tiba-tiba dapat income-nya cuma 10 juta sebulan, itu masuk dalam kategori ujian? Bisa jadi, bisa jadi. Oke, lihat dulu ciri-cirinya. Khauf, ju', naqsim minal amwal, wal anfus, kekurangan jiwa. Yang maksud dengan kekurangan jiwa ini kena depresi. Apa? Down. Hampir stres. Nggak tahu mau ngapain, bingung, kayaknya mentok kiri kanan. Saya harus ngapa lagi, saya harus ngapa lagi. Sudah? Naksil minal amwal wal anfus wa thamarat. Thamarat itu buah-buahan. Kalau dalam terjemahannya, tafsirnya boleh dibilang bisnis atau usaha dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita bahagia kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang kakak sudah lihat? Maka hari ini saya akan ngasih tahu abang kakak sampai jam 8 insyaallah apa yang harus dilakukan ketika abang kakak mendapati ternyata yang sedang saya alami ini bukan ujian tapi azab. Apa langkah yang harus saya lakukan? Ternyata yang sedang saya hadapi ini insya Allah mudah-mudahan ini adalah ujian dari Allah. Apa yang harus saya lakukan? Mau enggak? Kan kita kemarin mengidentifikasi, memilih, menentukan apakah ini azab atau ini ujian. Sudah? Ini masih perpanjangan dari buku Mustahil Miskin ya. Kan ini bab-bab awal. Kemudian setelah ketemu jawabannya, ini ujian.
Maka cara menyikapinya 1, 2. Oh ini azab, cara menyikapinya 1, 2. Sudah? Udah belum nih? Siapa yang belum paham azab dengan ujian? Yang belum bisa bedakan? Kakak-kakak sudah tahu? Ibu-ibu? Nenek-nenek? Maklum-maklum? Maudo, maute? Bisa semuanya? Insya Allah ya, pendengar di rumah ini banyak. Ternyata banyak teman-teman kita yang dengarkan dari rumah. Karena harus ngurus suami, harus masak anak-anaknya, ada yang sekolah dan seterusnya. Ya kita doakan mudah-mudahan yang dengarkan di rumah juga pahalanya sama seperti yang datang ke masjid ini, insya Allah ya. Baik, sudah siap abang kakak? Mau saya bahas? Sekarang ketika bicara tentang azab dan ujian, di sini jalan tidak apa-apa, insya Allah cukup tempatnya. Oh tidak cukup ya, harus panjang penjelasannya. Kita bahas di dimensi ujian dulu. Abang kakak, kalau yang sedang dihadapi itu adalah ujian, maka langkah pertama berdasarkan Al-Quran. Ini tadi apa? Ini adalah sunnatullah. Tidak ada yang tidak diuji, tidak ada yang tidak dites sama Allah. Abang kakak, tadi kalimatnya adalah mana buktinya. Ketika kita mengatakan amantu billah, ya Allah aku beriman padamu, maka Allah bilang mana buktinya. Hey Reynold, mana buktinya kalau kau beriman kepadaku? Maka Reynold akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hatiku, pikiranku dan mulutku tidak akan membantah apapun yang engkau berikan kepadaku. Lalu langkah konkret dalam tingkah laku sehari-harinya juga menunjukkan bahwasanya dia tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah. Berikutnya, ketika dia sadar bahwasanya itu sedang diuji, maka dia harus tahu dulu yang menguji ini pasti lebih tahu, pasti lebih mengerti, dan yang menguji ini pasti sudah siapkan kunci jawabannya. Catat, abang kakak, ketika kita diuji ketika kita diuji, maka yang menguji atau yang memberi pertanyaan garis miring soal, sudah belum? Sudah belum? Ketika kita diuji, terus maka yang menguji atau yang memberi pertanyaan pasti, tulis besar-besar pakai huruf besar, PASTI, pasti. Pasti apa? Iya, pasti punya kunci jawabannya di rumah ya. Sudah? Jadi sekarang baca yang ditulis tadi pelan-pelan. Ketika kita diuji, maka yang memberi ujian pasti punya kunci jawabannya. Apa masalahnya? Hutang. Apa masalahnya? Anak. Apa masalahnya? Kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi proyek yang sudah dibangun gagal. Duit yang sudah depan mata tak jadi dapat. Sudah? Maka yakinlah dan percayalah yang nomor satu, bahwasanya yang memberikan ujian yaitu Allah Rabbul Alamin pasti
sudah punya kunci jawabannya. Bang Ferry, anak abang berapa tahun umurnya nih? Si abang nih? Ini nih, berapa tahun? 3 tahun. Sekarang, anak berumur 3 tahun disuruh ngerjakan soal untuk S3, ujian filsafat untuk level profesor doktor. 60 pertanyaannya pilihan ganda, A B C D A B C D A B C D A B C D. Dikasih waktu 20 menit dan harus betul semuanya. 60 pertanyaan. Kalau ditanya sama abang kakak, kira-kira bisa enggak dia ngerjakannya? Anak umur 3 tahun ngerjakan soal S3, sarjana filsafat, pilihan ganda 60 soal. Bisa kata dia. Kenapa dia bilang bisa? Siapa namanya bang? Namanya siapa nak? Kenapa dia bilang bisa? Karena dia tahu bapaknya Bang Peri pontang panting cari dosen, cari kunci jawaban. Ini nak kunci jawaban. Ikut ya di situ. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D, nomor 5F, nomor 6 terus 60. Sampai dah 20 menit. Enggak sampai 20 menit. Benar semuanya enggak? Pertanyaannya sekarang, kenapa dia bisa benar? Karena dia ikut dengan yang ngasih kunci jawaban. Pertanyaannya, the next question is, dalam menjalani ujian ini, jangan-jangan kita tidak pakai kunci jawaban, kita bikin kunci jawaban kita seorang. Coba pegang tangannya, pegang kepalanya. Iya ya, suka sok pintar saya nih. Astagfirullahaladzim. Betul atau betul? Betul atau betul sekali? Pakai mana kita selama ini? Pakai kunci jawabannya Allah atau pakai cara kita seorang? Iya, kita sok pintar, kita sok kuat, sok hebat, betul dah? Sekarang masuk dah analogi kunci jawaban tadi. Kalau Allah kasih ujian, maka harus dapat kunci jawaban. Siapa yang bisa ngasih kunci jawaban? Yang menguji. Di mana kunci jawabannya? Di mana? Dalam Al-Quran. Pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Quran? Ada orang sudah karena ngerasa ilmu Quran dianggap kuno gitu ya, dia cari ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya Qurannya kelewatan. Di sisi lain ada orang yang sudah kenyang dengan dunia, babak belur habis dan capek dengan dunia, lari-lari pengen dapatkan Al-Quran. Maka buat orang-orang yang saat ini sedang berlari menuju Al-Quran, lanjutkan dan teruskan. Karena ada banyak orang yang sekarang baru mulai balik ke Quran. Yang sudah dapat Quran, jangan pernah tinggalkan tuh Quran. Karena itulah kunci jawaban untuk ente bisa menyikapi hidup apapun masalahnya. Kalau tidak berlebihan, mohon maaf, rasa-rasanya jadi sombong kalau kita sudah dapat Quran dan kita mengatakan, ah saya sudah tahu ini, saya sudah tahu ini, saya mau cari ilmu yang lain. Sudah? Sudah belum? Abang, kakak, yang membuat Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel karena dia pegang apa? Karena disitulah kunci jawabannya. Yang membuat Utsman bin Affan bisa kaya raya dengan izin Allah, apa yang dipegangnya? Dengan izin Allah. Nabi Sulaiman super kaya tapi bertakwa. Maka abang kakak, jawaban yang akan saya kasih ini adalah jawaban based on Quran. Kalau cocok berarti sama kita. Tapi kalau kakak masih ada penolakan, berarti kita beda kunci jawaban. Mau tidak saya kasih kunci jawaban dari Al-Quran tadi? Sama tidak kira-kira? Sama enggak nih? Udah sama belum? Udah sama? Yakin? Ketika diuji, yang pertama ketika kita sudah tahu, oh ini sedang diuji,
Maka kunci jawaban yang pertama, cara menyikapinya tidak ada yang lain dan tidak ada bukan. Abang kakak pasti sudah tahu, inilah yang pertama harus dilakukan. Cuma 5 huruf bang, abang nyaman nuliskannya, saya nih yang praktekannya sakit luar biasa. Abang sih enak, nih hidupnya udah nyaman, nggak pernah abang ngerasa kan? Wes, iya ke? Dulu waktu ente kaya, waktu ente nyaman, waktu ente banyak duit, ente kemana? Nomor satu, sudah. Di mana ayatnya? Wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita bahagia kepada orang-orang yang sabar.